Shalom Ubud. Tema kita hari ini adalah Saling mengasihi dalam keluarga. Baik adik-adik di rumah, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kakak-kakak akan mengajak adik-adik di rumah untuk berdoa bersama. Mari kita tundukkan kepala, kita lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami mengucap syukur untuk kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh beribadah lagi bersama-sama. Tuhan kiranya memberkati ibadah kami akan memuji nama-Mu, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami semua ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Shalom adik-adik di rumah, selamat pagi. Kiranya kita selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Nah, pagi hari ini kakak-kakak akan mengajak adik-adik di rumah, kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Kita akan memuliakan namanya. Kita tahu bahwa kasih Tuhan, kasih Yesus itu sangat indah dalam kehidupan kita. Kita dapat merasakannya pada pagi hari ini. Kasih Yesus lebih indah dari pelangi. Kasih Yesus lebih indah dari bintang di langit dan juga bunga-bunga yang ada di taman. Mari kita memuji Tuhan. Kakak-kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kita tahu bahwa kasih-Nya lebih dari segalanya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus, kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Adik-adik masih semangat di rumah ya, kita masih tetap berdiri karena kita akan tetap memuji Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran dan kemurahan. Kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Nah adik-adik, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari kita memuji Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku.
Adik-adik semua, kita akan mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan, kakak akan mengajak adik-adik semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran akan firman-Mu. Berkatilah kami semua agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Adapun Yakub, ia diam di tanah Kanaan. Keturunan Yakub, Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu, serta saudara-saudaramu, sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Ketika Ruben mendengar hal ini, sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannyalah lah bajunya, katanya, "Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini?" Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, "Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya." Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja.
Baiklah adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama sudah menyimak video yang tadi. Menceritakan tentang 12 anak Bapak Yakub. Nah, Bapak Yakub memiliki 12 anak. Dan ada kisah di dalamnya yang sangat baik yang kita bisa lihat. Dan kita bisa belajar daripadanya ya. Nah, kita mau menyebutkan dulu 12 anak Yakub. Mungkin adik-adik udah ada yang tahu. Boleh menyebutkan bersama-sama dengan kakak-kakak yang ada di sini ya. 12 anak Yakub. Siapa aja ya 12 anaknya ya? Coba ada yang tahu nggak kakak-kakak? Tahu nggak? Saya tahu Kak. Ya, Ada Ruben, Simeon, Lewi, ya benar. Ada Yehuda dan Naftali. Ya. Ada Gad, Asher, sama Isakar. Dan yang terakhir ada Zebulon, Yusuf, dan Benyamin. Benar sekali, ada 12 anak dari Yakub. 12 anak Yakub ini yang menjadi 12 keturunan suku Israel. Sampai sekarang kita mengenal ada 12 suku Israel. Nah, mereka itu berasal dari anak-anak Yakub karena Yakub disebut sebagai Israel ya. Nah, itu sekilas tentang Yakub. Nah, hari ini kita mau ngeliat cerita tentang keluarga Bapak Yakub ini. Nah, tadi adik-adik sudah menyimak sama-sama video yang ada di situ. Gimana sih ceritanya? Pada waktu itu di antara ke-12 anak dari Bapak Yakub ini, siapa ya yang paling dikasihi oleh Bapak Yakub? Siapa ya? Aku tahu Kak, Yusuf karena dia lahir pada masa tuanya. Oh ya benar, Yusuf karena dia lahir di masa tua dari Bapak Yakub. Bapak Yakub sangat menyayangi Yusuf dan Bapak Yakub ini memberikan sesuatu kepadanya yang membuat saudaranya jadi iri kepadanya. Apa sih yang dikasih? Bapak Yakub memberikan Yusuf jubah yang sangat mewah dan indah sekali Kak. Benar, waktu saudara-saudaranya melihat dia diberikan jubah yang indah, saudara-saudaranya menjadi iri hati. Mereka jadi tidak suka kepada Yusuf. Terus ngapain lagi mereka ya? Apakah mereka mau menemani Yusuf bermain? Apakah mereka tetap ramah kepada Yusuf? Tidak, mereka tidak ramah. Tidak ramah karena mereka sangat tidak suka jadinya sama Yusuf. Apalagi pada suatu malam, apa yang terjadi kepada Yusuf? Dia bermimpi. Apa sih mimpinya Yusuf waktu itu ya? Aku tahu Kak, 11 berkas gandum saudara-saudaranya sujud kepadanya. Dan juga bulan dan bintang-bintang, 11 bintang dan matahari sujud kepadanya. Ya benar sekali. Jadi dia pada malam hari dia bermimpi kalau berkas-berkas gandum saudara-saudaranya sujud menyembah kepadanya. Dan juga matahari, bulan dan bintang menyembah kepadanya. Dan ayahnya berkata, mimpi seperti apa yang kamu mimpikan itu? Masakan aku dan ibumu dan saudara-saudaramu akan menyembah kepadamu. Nah, ternyata itu menceritakan tentang berkat-berkat yang akan diberikan Tuhan kepada Yusuf. Tuhan akan mengangkat Yusuf menjadi pemimpin yang hebat dan besar. Dan itu terbukti karena Tuhan menyertai Yusuf. Nah, kita kembali lagi dalam cerita ini. Nah, pada waktu itu setelah saudara-saudaranya mendengarkan mimpinya, mereka semakin gak suka sama Yusuf. Lalu suatu hari mereka pergi kemana ya? Ada yang tahu gak? Mereka pergi menggembalakan Domba. Ya, mereka pergi menggembalakan domba ke Dotan. Nah, waktu mereka pergi mengembalakan di sana, Yusuf di rumah bersama dengan papanya. Kemudian dia ingin menyusul saudara-saudaranya ke sana. Ketika dilihat Yusuf datang dari jauh, apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya? Tidak suka. Mereka tidak suka, lalu mereka merencanakan hal yang Tidak baik. Ya benar, hal yang tidak baik, hal yang buruk. Apa yang mereka rencanakan? Apa yang hendak mereka lakukan? Mereka ingin membahayakan Yusuf Kak. Iya benar sekali, mereka ingin membahayakan Yusuf. Lalu ketika Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka mengambil jubah Yusuf dan apa yang dilakukan kepada Yusuf? Dibuangnya ke sumur. Iya benar sekali, dia dibuang ke dalam sumur. Nah sumur itu nggak ada airnya, untung nggak ada airnya. Kalau nggak ada airnya di situ, mungkin dia jadi tenggelam ya. Tapi untungnya nggak ada airnya. Nah dia masih bisa hidup waktu di dalam sumur itu.
Lalu kemudian ada saudaranya yang sangat mengasihinya juga ya. Saudara kandungnya soalnya ya, namanya Ruben. Lalu Ruben bilang, jangan kita bunuh adik kita ini, kita harus menyelamatkannya. Tapi bagaimana kalau kita menjualnya saja kepada orang Mesir? Kepada orang Mesir. Kepada siapakah Yusuf dijual? Potifar. Siapa? Iya betul sekali, kepada Potifar. Yusuf dijual kepada Potifar. Potifar itu seorang yang berpangkat, dia punya kekuasaan, dia punya banyak uang, dia punya harta benda yang banyak. Nah, Yusuf menjadi sangat sedih karena saudara-saudaranya tidak menerima dia, saudara-saudaranya malah berbuat jahat kepadanya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita semua kalau kita di rumah kita tidak dikasihi oleh saudara kita? Pasti kita sedih kan? Sedih Kalau banget. misalkan mama kita nggak sayang sama kita, pasti kita sedih kan? Nah, kalau papa kita nggak sayang sama kita semua pasti menjadi sedih. Nah, tapi kita bersyukur karena kita semua punya mama yang sayang sama kita, papa yang sayang sama kita, saudara-saudara yang mengasihi kita. Oleh sebab itu, kita sendiri pun harus mengasihi saudara-saudara kita. Boleh nggak kita berbuat jahat sama saudara kita? Enggak boleh. Nggak boleh. Boleh nggak kita mukulin saudara kita? Enggak juga. Nggak boleh ya. Kalau misalkan saudara kita harus mengasihi mereka dengan baik. Kita harus menerima mereka. Kita nggak boleh seperti saudara-saudaranya Yusuf yang berbuat jahat kepadanya. Boleh nggak kita iri hati? Misalkan nih, mama kalian membelikan sesuatu buat saudara kalian, terus kalian menjadi iri. Boleh nggak kayak gitu? Enggak, Kakak. Nggak boleh ya, karena orang tua kita pasti mengasihi kita. Sama kasih orang tua kepada kita, mau ke anak yang ini, ke kakak, ke adik, semuanya disayang ya sama orang tua kita. Oleh sebab itu Tuhan juga mengajarkan kita semua untuk mengasihi saudara kita, untuk mengasihi mama, mengasihi papa, mengasihi sesama kita, teman-teman kita, mengasihi guru-guru kita. Ya, jadi Tuhan mau mengajarkan kita semua, bahkan di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 17 berkata, kasihilah seorang akan yang lain. Nah, Tuhan mau kita untuk mengasihi semua orang. Seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, kita harus mengasihi sesama kita. Minggu depan kita akan melanjutkan kisah tentang Yusuf dan saudara-saudaranya dan berkat-berkat Tuhan yang telah diberikan kepada Yusuf. Nah, sekarang kita akan Menghafalkan ayat hafalan. Ya. Nah, tadi kita sudah mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan. Yuk adik-adik kita buka Alkitab kita dalam Yohanes 15 ayat 17. Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Sekali lagi. Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Nah adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih berkat-Mu setelah kami mendengarkan firman, kiranya Engkau memberkati akal pikiran kami, agar firman yang telah kami dengarkan dapat menjadi berkat yang baik untuk diri kami dan kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Kasih itu
Papa. Sayang kepada Papa seperti kasih Yesus. Sayang kepada Mama. Sayang kepada Mama seperti kasih Yesus. Sayang kepada Kakak. Sayang kepada Kakak seperti kasih Yesus. Sayang kepada adik. Sayang kepada adik seperti kasih Yesus. Sayang kepada semua. Sayang kepada semua seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Ya, adik-adik di rumah, tadi kita sama-sama sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan dan juga tadi kita sudah tanya jawab ya tentang video yang sudah kita saksikan. Nah, saat ini kita akan bersama-sama menutup ibadah sekolah minggu pada hari ini. Maka dari itu, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan, Engkau telah mengasihi kami hingga saat ini. Saat ini ya Bapa, kami akan menutup ibadah. Tuhan kiranya memberkati setiap kami, Tuhan kiranya menjaga melindungi kami dimanapun kami berada. Biarlah kami ya Tuhan, melalui ibadah ini kami dapat menerapkan kasih yang Kau ajarkan dalam kehidupan kami. Kami bisa mengasihi sesama kami, keluarga kami, atau siapapun yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sampai jumpa di ibadah kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.